Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya di pembelajaran fikih untuk kelas 7. Insyaallah ta'ala kita akan membahas ya lebih dalam terkait imam dan makmum. Ya, imam dan makmum. Berarti kita akan bahas tentang fikih tata cara sholat berjamaah. Ya, fikih tata cara sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu minimalnya ada 2 orang. Ya, antara imam dan makmum. Itu yang disebut dengan jamaah. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang kriteria imam, terus hukum sholat bersama imam yang berhadas, terus posisi imam dan makmum, posisi makmum bagi wanita, hukum mendahului gerakan imam dalam sholat yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, persiapkan buku tulisnya, dicatat poin-poin pentingnya karena itu bagian dari tugas. Terus teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan karena masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui WA atau nanti bertanya ketika kita berjumpa di Google Meet insyaallah ta'ala. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat, mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Kita lanjut saja. Pembahasan pertama adalah kriteria imam. Ya. Kriteria atau imam yang seperti apa yang harus jadi imam, orang yang seperti apa yang harus jadi imam, kriteria ya, persyaratan gitu ya bahasanya. Kriterianya apa sih seseorang itu boleh jadi imam, atau kriteria kita dalam memilih imam sholat. Nah, ini ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan imam ini. Kenapa? Karena imam itu dalam sholat ya sangat penting ya, sangat penting, dan ini adalah tugas yang sangat mulia teman-teman. Jadi ketika sahabat dahulu sholat, mereka imamnya siapa? Imamnya Rasulullah langsung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Umar wafat digantikan Utsman. Utsman wafat digantikan Ali, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi itu orang-orang pilihan. Kenapa? Karena imam itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, yang sangat berpengaruh dalam sholat berjamaah. Oleh karena itu ya, dalam memilih imam ya, Rasulullah SAW ada kriterianya. Ini hadisnya riwayat Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, ya umul qoma aqra'uhum li kitabillah. Ya, kata Rasulullah, orang yang pantas jadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, mereka yang bacaannya paling bagus. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bisunnah. Kalau misalkan sama-sama bacaannya bagus ya, maka cari orang yang lebih paham terhadap sunnah. Ya, jadi yang kedua lebih paham terhadap sunnah. Terhadap sunnah maksudnya terhadap ilmu agama kan gitu. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Kalau dalam pemahaman sunnahnya sama-sama bagus, maka pilih orang yang pertama kali hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman. Kalau dalam hijrahnya sama-sama hijrahnya barengan ya, samaan, maka pilih orang yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, ini dari hadis ini ada 4 kriteria. Apa itu? Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama ya, orang yang paling bagus bacaannya.
Ya, yang paling bagus bacaannya artinya tajwidnya benar, makhrajnya benar, bacaannya benar, dia mengerti ilmu tajwid. Maka ini didahulukan. Tidak mesti hafiz, ya. Kalau ada yang hafiz maka lebih bagus, ya. Kadang ada orang bacaannya bagus tapi salah. Bacaannya bagus tapi salah. Misalkan gini. Allahu Akbar. A-nya kepanjangan. Bagus itu nadanya, meliuk-liuk. Allahu Akbar. Salah itu. Yang benar Allahu Akbar. Langsung disambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan dia bacanya benar. Ya tidak mesti suaranya bagus. Ya bagus di sini artinya bagus bacaannya, dia ngerti tajwidnya, ngerti hukumnya, ngerti hukum bacaannya. Gitu, bukan suaranya mendayu-dayu tapi salah. Ya, yang paling benar adalah mereka yang bacanya bagus itu mereka ngerti hukum tajwidnya. Ya, syukur-syukur kalau dia hafiz itu lebih bagus lagi. Ini yang berhak jadi imam. Misalkan ada dua yang bacaannya sama, bagusnya sama, ya. Lalu kata Rasulullah, yang paling banyak mengetahui tentang sunnah, pilih dari dua ini. Misalkan ada dua, yang paling ngerti tentang sunnah itu siapa? Yang ngerti tentang agama itu siapa? Misalkan sama-sama ngerti nih dua-duanya, pilih yang dahulu berhijrah. Ya misalkan yang dahulu ada di tempat itu siapa? Sama-sama juga nih dua orang ini. Ya udah sama bacanya sama-sama bagus. Dia pengertian tentang sunnahnya sama-sama bagus, hijrahnya juga sama, ya. Yang keempat, yang paling dahulu masuk Islam, ya. Yang paling dahulu masuk Islam siapa kira-kira dari dua ini? Misalkan si A, dia masuk Islam ketika umur 17 tahun karena mungkin dulunya mu'alaf. Yang si B dia dari lahir, nah yang si B ini yang jadi imam karena dari lahir udah masuk Islam dia, gitu. Ini persyaratan satu lagi dalam riwayat Al-Ashjaj ya bin Qais disebutkan syarat imam ya. Yang selanjutnya adalah mereka yang paling dahulu masuk Islam ya. Ini pengganti ya, untuk menggantikan yang dulu masuk Islam itu yang paling tua. Jadi kalau memang dua-duanya sama nih, sama-sama masuk Islamnya barengan dari kecil, maka yang dipilih adalah yang paling tua. Misalkan si A umurnya 25 tahun, si B 30, berarti si B yang jadi imam. Gitu ya. Ini syarat yang ada dalam hadis teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan. Ada 4 ini ditambah tadi yang paling tua usianya. Ya. Tetapi urutan ini ya dalam buku lihat situ, urutan ini diperhatikan ketika ingin memilih imam dalam suatu masjid atau dalam jamaah sholat yang tidak ada imam tetapnya. Jadi misalkan di masjid itu nggak ada imam tetapnya, ya imamnya siapa aja boleh, makanya berlaku hukum ini. Nah misalkan di satu masjid udah ditetapkan imamnya, misalkan imam tetapnya si A, berarti si A terus yang jadi imam, nggak boleh yang lain jadi imam. Nah kalau seperti itu kita nggak boleh memaksakan kehendak, oke? Tidak boleh kita ini nih yang paling bagus nih, si imam tetapnya kan suaranya kurang bagus, nih yang paling bagus. Nggak bisa, kalau sudah ditetapkan maka ikuti saja yang sudah ditetapkan. Ini kasusnya kalau belum ditetapkan oleh DKM atau Dewan Kemakmuran Masjidnya, ya, atau belum ditetapkan oleh suatu masyarakat. Di satu masjid belum ada imamnya, belum ada imam tetapnya, maka berlaku hukum ini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Hukum sholat bersama imam yang berhadas. Nah ini bagaimana nih menyikapinya? Maka ada dua kondisi ya, ada dua kondisi tentang masalah ini ya, tentang imam yang berhadas. Ya, yang pertama dia tidak tahu, ya, misalkan makmumnya nggak tahu, makmum tidak tahu kalau imamnya berhadas dan imamnya aja diem aja tuh berhadas. Misalkan imam lagi sholat, Allahu Akbar, misalkan lagi sujud dia kentut, misalkan kentut dia. Ingat, kentut itu dikatakan batal. Ketika kita sholat kentut dikatakan batal kalau suaranya kedengeran, kalau suaranya terdengar,
Yang kedua, kalau baunya tercium. Nih ciri-cirinya dua. Jadi kalau teman-teman nanti kalau lagi sholat perasaan kayak kentut, ingat kalau ada dua ini salah satunya, maka batal. Kalau ada suara, yang kedua kalau ada bau. Jadi kalau nggak ada suara, nggak ada bau, maka itu bukan kentut, itu was-was biasa saja. Jangan dihiraukan. Ya, hiraukan saja. Jadi misalkan imam, dia lagi sujud, dia kentut, kentutnya nggak bersuara, makmum nggak tahu kalau imam itu kentut, tapi bau, ya misalkan imamnya ngerasa ini saya kentut tadi kayaknya nggak ada suara tapi bau ini saya cium baunya gitu kan, nah maka imamnya batal. Nah kalau imamnya batal, apa yang dilakukan makmum? Ya harusnya imamnya kalau batal harus menunjuk salah satu di antara mereka. Ya, kalau imamnya tahu dia kentut, harus nunjuk salah satu di antara makmum untuk jadi imam gantiin dia. Atau imamnya ngasih tahu, yang kedua, saya batal, silakan lanjutkan sholat sendiri-sendiri. Ini boleh. Ya, tapi kalau imamnya diam-diam aja, ya, nggak tahu, nah, maka makmumnya sih sah aja sholatnya. Kalau imamnya maksain tetap melanjutkan, maka makmumnya sah aja sholat. Ya, hukumnya sah kalau makmum, karena makmum kan nggak tahu. Imam tidak sah. Kenapa? Imam udah tahu dia kentut tapi diem-diem aja, gitu kan. Nah, makanya imamnya nggak sah, gitu kan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau dia tidak tahu, ini imamnya tahu tapi makmumnya nggak tahu nih. Kalau imamnya batal, gitu. Ya, imamnya harusnya kalau dia tahu dia lagi sedang berhadas, ya, dia pilih salah seorang di antara yang di belakangnya, ditarik untuk jadi gantiin dia. Ini terjadi pada zaman Umar dan Ali. Ketika Umar, ya waktu itu ditikam dan Ali ditikam sama orang lagi sholat, ditikam gitu kan teman-teman, dari belakang pakai senjata tajam sampai berdarah. Umar menarik sahabat untuk gantikan dia jadi imam. Begitupun Ali. Ya, jadi boleh menarik imam batal, narik yang ada di belakangnya. Atau yang kedua, ya imamnya ngasih tahu, mohon maaf saya sudah batal, silakan sholat sendiri-sendiri, boleh. Ya, itu lebih bagus daripada imamnya lanjutin terus sampai selesai, tapi hukumnya imamnya tidak sah sholatnya. Ya, makmumnya sah, imamnya tidak sah. Itu kalau kondisinya dia tidak tahu. Yang kedua, mengetahui. Imamnya tahu dia batal, makmumnya juga tahu kalau imamnya batal. Maka sholat mereka batal semuanya, nggak sah. Sholat imamnya kentut nih, misalkan suaranya kedengeran gitu kan. Makmumnya diem aja, nah, imamnya juga diem aja, lanjutin terus ya, maka ini batal dua-duanya. Wallahu a'lam. Oke, kita lanjut lagi. Terlanjut ke posisi imam dan makmum, ya. Posisi imam dan makmum. Nah, satu orang sholat bersama imam, jadi makmumnya cuma satu nih. Makmumnya cuma satu. Yang kedua, dua orang atau lebih sholat bersama imam. Ya, ya. Yang pertama kondisinya kalau makmumnya cuma satu. Yang kedua kondisinya kalau makmumnya banyak, dua atau tiga atau lebih. Bagaimana posisinya? Nah ini akan kita bahas. Nah, ini kalau makmumnya satu. Kalau makmumnya satu, berdirinya sejajar. Lihat di sini. Kalau makmumnya satu, berdirinya sejajar. Lihat di situ ya. Nah, di sini dijelaskan apabila seorang sendirian sholat bersama imam, maka posisi makmum persis di sebelah kanan. Jadi imamnya sebelah kiri, ini kiri, makmumnya kanan. Kakinya ditempelin kayak di sini ya. Lihat. Ya. Sejajar. Ini kalau makmumnya cuma satu saja. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Karena ada hadisnya. Di sini dari Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ya pernah nginep di rumah Nabi karena masih saudaraan sama Nabi, ya. Kata Ibnu Abbas, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Saya pernah sholat sama Rasulullah. Ibnu Abbas waktu itu posisinya masih kecil, teman-teman. Sallallahu alaihi wasallam, dzata lailatin, di suatu malam.
Faqumtu an yasarih. Aku berdiri di sebelah kirinya, di samping kiri. Jadi Ibnu Abbas sholat, ya dia sholat ikut sholat di malam hari ya. Jadi Rasulullah ada di sini, dia di sebelah kirinya Rasulullah. Karena dia masih kecil waktu itu. Maka Rasulullah SAW fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Lalu beliau memegang kepalaku dari belakang. Diceweng kalau bisa kita gitu ya. Dari belakang dan memindahkanku ke sebelah faja'alani an yamini. Rasulullah menjadikan memindahkanku ke sebelah kanan. Ini hadisnya. Jadi ketika Ibnu Abbas ikut sholat, karena waktu itu masih kecil kalau tidak salah, beliau ikut sholat, ya Rasulullah sholat malam, ya Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini anak cerdas, pengen ikut sholat, tapi berdirinya di sebelah kiri. Nah dipindahin sama Rasulullah, ya dipindahin itu sebelah kanan, gitu. Nah dari hadis ini kata para ulama, kalau makmumnya cuma satu, maka makmum berdiri persis di sebelah kanan imam. Nih tolong didengarkan. Jadi bukan di belakang imam, ya. Kalau makmumnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jadi harus sejajar. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki imamnya satu, makmumnya juga laki-laki satu, sejajar. Imamnya perempuan satu, makmumnya perempuan satu, sejajar. Lihat. Jadi bukan di belakang atau renggang, tidak. Ya. Jadi harus sejajar kayak gini ya. Nah, beda kasusnya kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, misalkan suami istri. Suaminya imam, istrinya makmum. Nah, maka tidak rapat seperti ini, tidak sejajar, tapi makmumnya di belakang persis. Misalnya imam, dia di belakangnya persis, tidak ke samping, tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri, tapi di belakangnya persis. Itu kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Tapi kalau sejenis, ya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki satu orang, maka dia sejajar. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan juga sejajar. Lihat di sini. Oke. Nah ini kalau dua orang atau lebih, ya bersama imam. Ini kalau imamnya laki-laki, ya imamnya laki-laki, jamaahnya laki-laki atau perempuan, maka seperti ini, ya kita sudah sering lihat kalau yang ini ya. Tapi kalau imamnya perempuan, jamaahnya perempuan semua nih, ibu-ibu semua, nggak ada laki-lakinya, maka imamnya sejajar dengan makmum, dia ada di barisan terdepan, di tengah-tengah, ya di tengah-tengah. Jadi nggak ada di depan. Jadi sejajar dengan makmum yang di barisan pertama. Oke, kita lanjut. Ini posisi makmum bagi wanita. Kita lanjut lagi ya. Posisi makmum bagi wanita, ya. Berdiri di belakang imam. Ini kalau kasusnya imamnya laki-laki yang tadi bisa bilang. Dia berdiri di belakang imam. Oke, misalkan suami istri ya. Suami istri, imamnya di depan, laki-lakinya, yang makmumnya di belakang. Makmumnya cuma satu. Kalau makmumnya cuma satu, persis di belakang. Ya, persis di belakang. Terus yang kedua, shaf wanita, barisan ya wanita yang paling baik adalah yang paling belakang. Jadi kalau teman-teman sholat di masjid misalkan, cari shaf yang paling belakang karena itu yang paling baik. Kalau semuanya perempuan, maka imam dan makmum sejajar. Nih tadi Mister katakan, kalau semuanya perempuan, emang khusus ini perempuan semua, nggak ada laki-lakinya, maka posisi imam sejajar dengan makmum. Jadi imamnya nggak maju ke depan, jadi sejajar dengan barisan yang pertama. Nah ini kesimpulan tentang posisi imam dan makmum ya. Ini lihat, kalau dua laki-laki tadi, imam satu, makmum satu. Ini lihat, imamnya, lihat di gambar yang paling kiri yang sebelah atas, paling pojok, ya. Itu ada dua orang di sini ya, laki-laki dan laki-laki. Itu sejajar. Lihat tadi ingat ya, sudah bisa jelasin. Sejajar, ya. Lihat kakinya nempel. Di situ ada bulatan merah. Kakinya nempel, ya. Jadi yang jadi imam itu yang bersorban merah itu ya. Yang sebelahnya itu makmum. Itu.
Terus kalau ada 2 laki-laki, 1 perempuan, sama. Nah, ya, posisi saf laki-lakinya sama, makmum perempuannya eh apa? Makmum perempuannya di belakang persis, gitu ya. Nah, terus yang ketiga, yang gambar yang paling atas, yang ketiga, ya, itu 1 imam 2 laki-laki. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, makmumnya sejajar di belakang imam. Terus yang posisi yang paling pojok sebelah kanan, paling atas, itu makmumnya banyak. Makmumnya banyak, maka seperti biasa ya, makmumnya sejajar semua, imamnya paling depan, gitu. Terus yang bawah, pojok sebelah kiri, di situ ada 1 imam, 4 makmum, di belakangnya ada 1 perempuan. Nah, sama ya. Jadi 1 imam, makmumnya 4 yang laki-laki sejajar, makmum perempuannya sendirian di situ di belakang karena dia cuma sendirian, misalkan kayak gitu. Terus yang kedua, gambar yang kedua di bawah ada 1 imam, terus ada 2 shaf, ada 2 barisan sholat di situ, terus ada perempuannya agak banyak gitu ya, 1 shaf. Sama di belakang, pokoknya perempuan itu di belakang laki-laki. Ya, di belakang laki-laki. Terus yang ke gambar ketiga di bawah, itu ada 1 laki-laki, 1 shaf laki-laki ya, 1 barisan laki-laki. Yang paling penting ketika sholat jamaah itu tidak renggang barisannya, ya, tumit dengan tumit, menyatu, ya, telapak kaki dengan telapak kaki menyatu, ya, rapat, tidak renggang. Ya, seperti ini ya gambaran sholat berjamaah. Nanti tolong diperhatikan karena teman-teman kan perempuan nih, ya. Yang perempuan tolong diperhatikan adab-adab tata cara sholat berjamaah. Oke, kita lanjut lagi. Satu lagi pembahasan hukum mendahului gerakan imam di dalam sholat. Apa sih hukumnya? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu dulu kewajiban makmum. Apa sih kewajiban makmum? Ada 2 minimalnya. Yang pertama, mengikuti imam. Ya, kalau kita jadi makmum harus ikut imam. Jadi jangan dahuluin imam. Misalkan imamnya Allahu Akbar, langsung ikutin Allahu Akbar, ikutin. Ya, mau turun ruku Allahu Akbar, ikutin segera Allahu Akbar, gitu. Jadi mengikuti imam, ya. Nah, yang kedua, tidak mendahului imam. Nah, jangan dahului imam ya teman-teman. Misalkan imamnya belum Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Atau imamnya belum turun ruku, dia udah ruku duluan. Imamnya belum turun sujud, dia udah sujud duluan. Nah, ini terburu-buru. Yang benar itu ketika imam udah Allahu Akbar, segera ikuti. Segera ikuti, seperti itu. Ya, karena ada hadisnya dari riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya takbir, ikut takbir. Allahu Akbar, segera Allahu Akbar, jangan malas-malesan. Malas-malesan malah cengar-cengir misalkan main HP dulu. Enggak begitu. Langsung Allahu Akbar. Kalau imamnya ruku, misalkan Allahu Akbar turun ruku, langsung ikutin Allahu Akbar turun ruku. Jangan imamnya udah turun ruku, Allahu Akbar dia masih baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Diam dulu lama gitu. Jangan, langsung ikuti imam. Ya, ikuti imam ruku. Terus ketika imamnya sujud, dia langsung sujud. Ya, ketika imamnya sujud, dia langsung sujud. Ini perlu diperhatikan. Jadi kita harus mengikuti imam, jangan mendahului, jangan terlambat. Kadang ada orang yang dia sengaja memperlambat dirinya. Ya, imamnya udah berdiri dia masih sujud aja. Nah, hati-hati ya. Kita harus mengikuti imam. Segera setelah imam Allahu Akbar, kita segera untuk mengikuti imam. Yang kedua, tidak mendahului imam karena ada ancamannya nih. Ancamannya di sini ada hadisnya. Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sah qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin
aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Ya, ancamannya menakutkan ini ya. Kata Rasulullah, tidaklah salah seorang di antara kalian apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah menjadikan kepalanya kepala keledai dan menjadikan bentuk-bentuknya keledai. Jadi kalau kita mendahului imam, ancaman ini ya, ancamannya sangat menakutkan ya. Sehingga hati-hati bagi kita ketika kita jadi makmum. Yang paling penting ini ingat, yang kedua mengikuti imam. Setelah imam Allahu Akbar segera, ketika ruku segera ruku, ketika sujud segera sujud. Yang kedua tidak mendahului imam. Kalau yang pertama tadi enggak mau ngikutin, yang kedua malah mendahului. Nah, ini enggak boleh juga. Oke, teman-teman sekalian, itulah tentang fikih ya, fikih imam dan makmum. Mudah-mudahan apa yang Mr. Febri sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Syukron atas atensinya. Jangan lupa untuk mencatat apa yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya langsung melalui WA atau bertanya ketika kita ada di Google Meet. Insyaallah taala. Syukron jazakunallah khairan katsira. Naqtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.